Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari ini di Masjid Agung Sleman. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab atau buku fikih bermadhab. Dan insyaallah di kesempatan ini kita akan membaca tentang fikih ikhtilaf. Setelah kita menyelesaikan kajian tentang masalah madhab, berikutnya kita akan membuka tentang adanya perbedaan. Panduan ketika berbeda pendapat. Kita akan baca terlebih dahulu seperti biasanya, baru kemudian nanti kita akan berikan beberapa catatan untuk bagian yang perlu ditekankan dan dibutuhkan ditambahkan catatan. Tafadhal. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sebelumnya kita akan menjelaskan istilah khilaf dan ikhtilaf. Para ahli bahasa berbeda pendapat apakah kedua istilah ini maknanya berbeda ataukah dua kata sinonim yang maknanya sama. Sebagian ulama membedakan antara dua istilah ini. Di antaranya Abul Baqa Al-Kafawi di dalam kitab Al-Kulliyat halaman 61. Beliau membedakan antara khilaf dengan ikhtilaf. A. Ikhtilaf adalah perbedaan yang didasari dengan dalil, sedangkan khilaf adalah perbedaan yang tidak didasari dalil. B. Ikhtilaf sebagai pengaruh dari rahmah, sedangkan khilaf terjadi karena pengaruh bid'ah. Baik, ini pendapatnya siapa? Abul Baqa Al-Kafawi. Beliau membedakan istilah khilaf dengan ikhtilaf. Kalau kita menggunakan pendapatnya Abul Baqa Al-Kafawi, berarti kalau ada pembahasan ikhtilaf, artinya adalah perbedaan yang dihargai, yang diakui. Atau bahasa lainnya adalah perbedaan yang mu'tabar. Tapi kalau khilaf berarti perbedaan yang tidak diakui, perbedaan yang tidak mu'tabar. Misalnya di antara para ahli kalam, orang-orang yang sibuk dengan ilmu filsafat dalam masalah akidah, muncul banyak sekali perbedaan. Di sana ada Mu'tazilah, ada Maturidiyah, ada Kullabiyah, ada Asy'ariyah, dan aneka iyah-iyah yang lainnya, yang itu merupakan nama-nama sekte yang kita kenal di masyarakat. Nah, perbedaan semacam ini bentuknya apa? Ini khilaf. Karena dia muncul di kajian ilmu filsafat yang terjadi di antara masyarakat, atau yang terjadi di antara para tokoh-tokoh ilmu kalam, sehingga menghadirkan perbedaan kerangka berpikir dalam menyusun akidah. Tapi kalau kita berbicara tentang ikhtilaf, berarti di lingkaran ulama Ahlussunnah. Misalnya perbedaan pendapat tentang Isra Mi'raj, apakah Nabi SAW Isra Mi'raj dengan jasad beliau ataukah ruh saja? Ada terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ini kalau kita menggunakan keterangan Abul Baqa Al-Kafawi yang membedakan istilah khilaf dengan ikhtilaf. Selanjutnya kita lanjutkan. Sebagian ulama menganggap bahwa istilah khilaf dengan ikhtilaf adalah dua kata yang sinonim yang memiliki makna yang sama, dengan catatan perlu dibedakan antara berbeda dengan bertentangan. Tidak semua yang berbeda itu bertentangan, tetapi semua yang bertentangan pasti berbeda. Hijau dengan kuning adalah dua warna yang berbeda, tetapi tidak bertentangan.
Adapun hitam dengan putih adalah warna yang berbeda sekaligus bertentangan. Insya Allah paham ya. Bedakan antara berbeda dengan bertentangan. Antara syirik dan tauhid apa ini? Hah? Bertentangan. Bertentangan. Antara sunnah dengan bid'ah Bertentangan. bertentangan. Tapi kalau antara ibadah A dengan ibadah B, yang ini menggunakan cara A, yang ini menggunakan cara B, ini tidak saling bertentangan. Ini berbeda. Sehingga misalnya mengenai hukum salat di masjid yang di luarnya ada kuburan. Di luarnya ada kuburan. Itu boleh atau tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Itu perbedaan atau pertentangan? Perbedaan. Perbedaan. Karena sama-sama sholat, cuman berkaitan dengan masalah ini boleh atau tidak. Tapi kalau sudah berbicara bolehkah sholat menyembah kuburan, yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan syirik, itu pertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Jadi ada perbedaan dan ada pertentangan. Ini dua hal yang berbeda. Selanjutnya Kita lanjutkan. Pembahasan fikih bermadhab tidak lepas dari perbedaan pendapat. Perbedaan ini mustahil dihilangkan. Oleh karena itu, yang lebih penting untuk diketahui adalah cara yang tepat dalam menyikapi perbedaan tersebut, agar keberadaan perbedaan itu tidak menjadi sumber masalah bagi kita di dunia dan di akhirat. Nah, bagian ini yang mau kita catat. Jadi kenapa kita perlu belajar tentang perbedaan? Karena perbedaan itu realita yang ada di lapangan. Begitu Bapak Ibu lahir, perbedaan itu sudah ada atau belum? Saya ulang, ketika Anda lahir, perbedaan itu sudah ada atau belum? Sudah. Perbedaan itu ada sebelum kita lahir. Maka kita tidak mungkin menolak perbedaan. Aku nggak mau perbedaan. Gimana nggak mau perbedaan? Perbedaan itu ada sebelum kamu lahir. Mohon maaf ya. Terkadang ada sebagian takmir atau sebagian panitia kajian, jangan nyinggung perbedaan. Nggak boleh ada perbedaan di sini. Maksudnya Bapak gimana? Ya, pokoknya jangan ada perbedaan. Gimana enggak jangan ada perbedaan? Padahal perbedaan itu sudah ada sejak lahir. Maka di antara jamaah dalam satu masjid itu bisa jadi mereka punya paham yang berbeda-beda berkaitan dengan masalah sholat saja. Itu sudah banyak sekali. Yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Sehingga kalau itu mau dihapus, tidak mungkin. Seperti Anda melawan realita. Saya pingin berenang di laut tanpa ombak. Itu bukan di laut, Pak. Di mana? Di kolam. Anda tidak akan mungkin menemukan laut tanpa ombak. Sehingga dimanapun Anda ketika berada di laut, di tepi laut, Anda akan menemukan ombak. Maka kita tidak melawan perbedaan atau menganulir, menghilangkan perbedaan, namun yang lebih tepat adalah bagaimana cara yang tepat dalam menghadapi perbedaan. Menghilangkan ombak di laut tidak mungkin, tapi yang harus Anda jalani adalah bagaimana cara kita dalam menghadapi ombak di lautan. Sehingga kalau kita ibaratkan beragama ini seperti kita berada di atas perahu yang akan kita nahkodai untuk melakukan perjalanan. Lalu Anda pingin perahu ini bisa berjalan di lautan tanpa ombak, tidak mungkin. Tapi yang ada, Anda pasti akan menjumpai ombak. Sehingga Anda tidak mungkin akan menghilangkan ombak itu. Namun yang lebih penting untuk Anda pikirkan adalah bagaimana cara menghadapi ombak ini dengan benar agar perahu Anda tidak guling. Insya Allah begitu ya, sebagai ilustrasi bisa dipahami.
Maka seperti itu pula saat kita beragama, Anda pasti akan menjumpai yang namanya madhab, Anda akan menjumpai yang namanya perbedaan, Anda akan menjumpai yang namanya ikhtilaf dan seterusnya. Sehingga itu bukan jadi masalah besar bagi hidup, karena itu sudah ada sebelum Anda hidup. Tapi bagaimana cara kita dalam menghadapi itu semuanya, itulah tugas kita bersama. Saya sampai pernah mendengar ya, tapi saya kira ucapan dia ya tidak perlu dihiraukan, karena dia bukan orang yang belajar agama, meskipun dia sering bicara di mimbar sebagai dai keliling. Jadi dia bilang seperti ini, fikih itu sumber permusuhan. Berarti kita hilangkan saja ilmu fikih itu ya, sehingga tidak ada pelajaran fikih. Karena dia sebut fikih itu sumber permusuhan. Ini orang tega banget ngomong kayak gitu. Apa nggak mikir dia ngomong gitu? Karena waktu itu kita ngisi kajian fikih dan ada kelompok mereka yang ikut nimbrung di situ. Meskipun dia nggak berani bilang saat forum, jadi dia bilang ke saya sumber permusuhan tuh fikih itu. Nah terus maumu gimana? Apa mau fikih dihilangkan saja di muka bumi ini? Ya, jadi ini ucapan yang keluar dari orang yang nggak ngerti agama, tapi dia terkadang diberi mimbar untuk bicara agama. Apa nggak bahaya orang kayak gitu, Pak? Ya Anda bisa mengukur sendiri ya kondisi semacam ini. Baik, sekarang kita akan lihat beberapa catatan berkaitan dengan masalah perbedaan. Catatan yang pertama, silakan. Yang pertama, definisi perbedaan dalam masalah fikih. Di dalam kamus istilah ulama dinyatakan masalah khilafiyah adalah permasalahan fikih di mana para ulama yang diperhitungkan pendapatnya tidak sepakat dengan masalah itu. Baik, Anda pegangi definisi ini dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, Mu'jam kamus bahasa para ulama, kamus istilah para ulama. Diberi penjelasan apa sih makna dari masail fiqh, masail khilafiyah. Apa yang dimaksud dengan al-masail al-khilafiyah? Ini permasalahan khilafiyah. Apa sih yang dimaksud permasalahan khilafiyah? Permasalahan khilafiyah adalah permasalahan fikih di mana para ulama yang diakui belum sepakat. Di mana para ulama yang diakui belum sepakat. Sudah? Berdasarkan definisi di atas, maka kita bisa membuat batasan dari masail khilafiyah. Yang pertama, bahwa masail khilafiyah terjadi ketika tidak adanya kesepakatan ulama. Artinya jika sudah ada ijma ulama, kita tidak boleh mengatakan masail khilafiyah. Sebagai contoh, jilbab itu wajib. Itu ijma kaum muslim. Dalil Al-Quran ada, dalil dari hadis ada. Dan kaum muslimin sepakat jilbab itu wajib. Lalu ada tokoh belakangan yang bilang, oh jilbab itu tidak wajib. Sudah? Maka kita tidak boleh mengatakan mengenai wajibnya jilbab, ini masalah yang masih diperselisihkan. Salah atau benar? Hah? Salah. Ya salah. Bukan diperselisihkan, sudah sepakat. Tapi ada yang beda ini yang salah. Sehingga kesalahan ini tidak bisa dijadikan sebagai salah satu pendapat yang diakui. Justru sebaliknya, dia menyampaikan pernyataan yang mungkar karena menyalahi kesepakatan. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Contoh yang lain. Khamr itu haram. Sehingga apapun alasannya, orang tidak boleh minum khamr. Semua yang memabukkan maka tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diminum. Udah?
Lalu belakangan muncul ada orang mengatakan minum khamr hukumnya dilarang kecuali jika untuk obat. Kemudian ada pembahasan hukum minum khamr jika untuk selain pengobatan dilarang. Yang kedua, jika untuk pengobatan ada perbedaan pendapat. Salah atau benar kayak gitu? Salah. Hah? Salah. Salah. Kenapa salah? Ijma. Karena ijma khamr itu haram, apapun tujuannya. Mau alasan hanya untuk karena kecanduan atau alasan untuk pengobatan, salah semua. Makanya kalau sampai menyebut ada satu minuman disebut minuman jamu, salah atau benar Pak? Hah? Salah atau benar? Salah. Loh, kamu harus menghormati orang tua. Mereka cap orang tua. Masya Allah. Ini kalau iklan sudah melebihi batas ya. Ketika Anda menyebut ini adalah minuman jamu, Anda akan dikatakan salah, ini bukan jamu. Ini minuman haram, penyakit. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang berkaitan dengan berobat menggunakan khamr. Kata beliau SAW, innahu da'un wa laysa bida'. Khamr itu penyakit, bukan obat. Maka tidak ada istilah berobat dengan khamr. Baik. Selanjutnya, contoh yang lain. Kita sepakat bahwa bunga bank itu haram. Tapi apakah ulama sepakat dalam hal ini? Belakangan itu ada beberapa orang yang mulai ngerusak pemahaman mengenai bunga bank dengan membawakan beberapa fatwa para ulama Mesir yang liberal, tokoh Mesir yang liberal. Tapi kata dokter ini orang Mesir ya, boleh, kata ini boleh, kata ini boleh. Itu bukan riba. Bunga bank bukan riba. Baik, mereka tokoh-tokoh itu telah didahului oleh para pendahulunya, ulama-ulama Mesir masa silam yang sudah kumpul dan mereka mengatakan kalau itu riba. Ini misalnya saya cantumkan di sini. Qardawi, beliau pernah menyebutkan tentang daftar lembaga fikih internasional dan konferensi-konferensi fikih internasional yang menegaskan bunga bank itu riba. Dalam kitab beliau yang berjudul Fawaidul Bunuk Hiya Ribal Muharramah karya Dr. Yusuf Qardawi, beliau menyebutkan beberapa keputusan muktamar dan konferensi internasional yang dihadiri oleh puluhan ulama berkaitan dengan masalah bunga bank. Di antaranya keputusan muktamar kedua Majma' Bukhuth Al-Islami di Kairo pada bulan Muharram tahun 1385 Hijriah atau tahun 1965 Hijriah, 1965 Masehi, yang dihadiri oleh para ulama dari 30 negara, lebih dari 30 negara. Satu misalnya ya. Yang kedua, keputusan muktamar yang kedua Majma' Fikih Islami di Jeddah di bawah organisasi konferensi Islam. Keputusan Majma' Fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah di Mekah pada bulan Rajab tahun 1406 Hijriah. Keputusan muktamar kedua tentang ekonomi Islam di Kuwait tahun 1983 Masehi atau 1403 Hijriah. Keputusan Majma' Fikih Islami di India pada Jumadil Ula tahun 1410 Hijriah. Yang itu berulang-ulang dan itu kumpulan para ulama. Dan semuanya memutuskan bahwa bunga bank adalah riba. Terus baru muncul belakangan, bunga bank bukan riba. Maka kita tidak boleh mengatakan apakah bunga bank itu riba? Oh, dalam ini termasuk masail khilafiyah. Lucu nanti ya. Jika sesuatu yang disepakati boleh dibatalkan hanya gara-gara ada satu atau dua pendapat yang berbeda, maka selamanya semua urusan ini adalah masail khilafiyah. Sampai pun tentang masalah wajibnya sholat.
Bapak yakin nggak sholat isya itu wajib? Yakin? Baik. Yang sebelah utara, yakin nggak sholat subuh itu wajib? Yakin? Di daerah yang waktu telu, tidak ada itu Pak. Waktu telu tahu Pak? Sholat hanya tiga waktu. Siangnya nggak ada. Adanya cuma malam, maghrib, isya, subuh. Sehingga sholat wajib ada berapa? 3. Yang 2 nggak wajib. Maka kalau ada pembahasan apa hukum sholat 5 waktu, dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Salah atau betul? Salah. Kita tidak akan mengatakan sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, ijma wajib. Duhur dan asar ada 2 pendapat. Mayoritas kaum muslimin mengatakan wajib, sementara kaum muslimin di daerah NTT sebelah ini mengatakan tidak wajib. Bisa nggak kayak gitu? Salah. Karena ini berkaitan dengan ijma yang tidak mungkin boleh dilanggar. Makanya tadi ya, bahwa masail khilafiyah itu terjadi ketika ulama yang diakui mereka belum sepakat. Maka kalau ada pendapat yang tidak diakui, ya ini tidak dianggap ya. Kalau seperti itu semuanya jadi khilaf. Baik. Menurut Anda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk surga atau kekal di neraka? Abu Bakar di mana? Masuk surga. Oh enggak Pak, ini masalah khilafiyah. Anda mengatakan Abu Bakar masuk surga. Menurut Syiah Abu Bakar kekal di neraka. Gimana itu kira-kira? Ya tidak diakui. Contoh yang lain. Menurut Anda Aisyah itu wanita suci atau pezina? Wanita suci. Wanita suci. Oh ada khilaf dalam masalah ini. Anda mengatakan Aisyah wanita suci, tapi menurut Syiah Aisyah itu pezina. Maha suci Allah, subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Jadi jika semua yang beda pendapat itu boleh diakui, nanti rusak agama ini. Paham ya? Maka tidak semua perbedaan bisa diakui kecuali perbedaan yang datang dari para ulama yu'taddu bihi, yang pendapatnya diterima. Baik. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli fisika. Bagaimana sih postulat atom itu? Ada yang pakai teori Dalton, ada yang pakai teori Bohr, ada yang pakai teori ini dan beberapa teori yang lain. Lalu seorang petani usul, oh enggak, menurut saya atom tuh kayak gini, kayak kacang atom. Pendapat petani ini diterima enggak? Tidak. Kenapa? Dia bukan ahli fisika. Dokter bilang dalam masalah ini ada 3 pendapat dokter. Pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3. Baik. Tiba-tiba orang keempat, tukang becak, menurut saya seperti ini. Berarti kira-kira Anda menyebut gimana? Oh dalam hal ini ada 4 pendapat. Dokter 1, dokter 2, dokter 3, tukang becak. Gak imbang Pak. Ya. Karena orang terakhir ini bukan ahli. Paham ya? Baik. Selanjutnya, objeknya adalah masalah fikih, sehingga disebut masail khilafiyah al-fiqhiyah. Yang ketiga, terjadi pada ulama yang diperhitungkan pendapatnya. Jika berasal dari orang awam atau yang tidak diperhitungkan pendapatnya, maka tidak perlu dihiraukan. Ya, contoh sederhana, Ustadz 1 berpendapat A, Ustadz 2 berpendapat B, Ustadz 3 berpendapat C, preman keempat berpendapat D.
Dalam masalah ini ada 4 pendapat. Ustadz 1, 2, 3 preman. Diterima nggak yang preman ini? Kenapa? Tidak diakui. Masa pendapat preman disisipkan di situ? Karena itu perbedaan ilmiah tidak mengakui prinsip demokrasi. Perbedaan pendapat ilmiah dalam semua bidang ilmu apapun itu tidak mengakui prinsip demokrasi. Gak ada prinsip demokrasi untuk perbedaan pendapat ilmiah. Anda mau cari disiplin ilmu apapun seperti itu. Misal ya, terjadi perbedaan pendapat mengenai persepsi para dokter tentang habas sauda. Habas sauda itu betul nggak bisa menyembuhkan semua penyakit? Ada perbedaan pendapat misalnya. Sudah? Apakah kita mengakui prinsip demokrasi dalam hal ini? Siapa yang pasiennya paling banyak pemenang, gitu? Hah? Tidak. Perbedaan pendapat ilmiah itu diukur dari sejauh mana masing-masing bisa menyampaikan alasan yang logis, yang ilmiah dan bisa diterima, bukan banyak-banyaknya jumlah pengikutnya. Paham insyaallah ya? Baik. Karena itu kalau terjadi perbedaan pendapat ilmiah antara ustadz 1 dengan ustadz 2, Bapak jangan lihat jumlah jamaahnya. Salah ya? Loh kok bisa? Ya, karena perbedaan pendapat ilmiah itu tidak menganut asas demokrasi. Kalau pakai asas demokrasi kan yang paling oke menang, kan ya? Tanpa pandang bulu. Sehingga pendapatnya ulama dengan pendapatnya preman sejajar, itu demokrasi. Dan itu enggak ilmiah. Yang ilmiah itu ketika orang bisa memberikan argumen yang kuat dan bisa diterima, sehingga ketika terjadi perbedaan, enggak jaminan yang pengikutnya lebih banyak lebih mendekati kebenaran. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya kita beralih ke catatan yang kedua. Baik, yang kedua, perbedaan pendapat itu sunatullah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau pernah mengingatkan bahwa sepeninggal beliau akan terjadi banyak perselisihan di tengah umat manusia. Siapapun yang hidup pasca wafatnya beliau akan menjumpai perbedaan pendapat itu. Dalam hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat yang cukup menyentuh. Lalu sahabat meminta wasiat kepada beliau. Salah satu isi wasiat itu adalah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'si minkum ba'di fasayaral ikhtilafan katsira." May ya'ish, bukan ya'shi ya. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayaral ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 17.000. Langsung aja Abu Dawud dan yang lainnya. Dan Abu Dawud dinilai sahih oleh Syuaib An-Arnaut. Semakin jauh dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perselisihan di antara manusia akan semakin banyak. Dan itu menjadi sumber perpecahan dan permusuhan di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu wa takthura zalazilu wa yataqaraba az-zaman wa tadhharu al-fitan wa yakthura al-harj wa huwa al-qatlu." Tidak akan terjadi kiamat hingga ilmu dicabut. Sering terjadi gempa, waktu berjalan cepat, terjadi banyak fitnah, dan sering terjadi al-kharaj. Al-haraj yaitu pembunuhan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, kita lihat di sini ya. Perbedaan itu sunnatullah. Artinya
sudah menjadi tabiat hidup ini, pasti akan terjadi perbedaan. Bahasa lainnya begini, gawane urip mesti ana musibah. Maka musibah itu apa? Sunnatullah. Gak mungkin dihapuskan. Saya pengen hidup tanpa musibah, bisa nggak? Tidak bisa. Hah? Bisa? Tidak bisa. Nggak bisa. Tunggu dulu mas. Kalau masuk surga bisa. Jenengan pengen cepat masuk surga nggak? Musibah dulu. Hah? Coba tanyakan ke sebelahnya. Pengen cepat masuk surga nggak? Musibah dulu mati. Jadi ketika orang itu hidup di dunia, sudah menjadi sunnatullah, siapapun yang hidup pasti dapat musibah. Yang kaya maupun yang miskin, yang punya jabatan maupun rakyat jelata, semuanya pasti dapat musibah. Baik, sehingga keberadaan musibah dalam hidup ini adalah sunnatullah. Sebagaimana perbedaan juga sunnatullah. Maka siapapun yang lahir di muka bumi ini, dia pasti akan menemuinya. Karena itu sudah menjadi bagian melekat dalam hidup ini. Selanjutnya, semakin jauh dari zaman Nabi SAW, perbedaan itu semakin banyak. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, innahu may ya'ish minkum ba'di. Siapapun yang hidup setelah aku meninggal. Dan ini menunjukkan kelebihan bagi mereka yang meninggal sebelum Nabi SAW meninggal. Dia meninggal dalam keadaan masih dijaga, suasana hidupnya masih terjaga, dijaga oleh aturan Nabi SAW secara maksimal. Seperti Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, Khadijah, istri Rasulullah SAW, Uthman bin Mad'un, Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah sebelumnya, dan beberapa sahabat-sahabat senior hebat yang mereka meninggal sebelum wafatnya Nabi SAW. Makanya sahabat yang masih hidup, terkadang mereka mengenang sahabat yang sudah meninggal dalam masa perjuangan. Karena ketika Nabi SAW itu masih hidup, suasana perjuangan dirasakan oleh kaum muslimin. Makanan kurang, penuh dengan tekanan dari orang kafir, selalu jihad, berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga. Yang itu tidak, atau begitu terjadi berbagai macam penaklukan daerah-daerah yang lain, itu sudah mulai berakhir. Sehingga kaum muslimin di era Umar bin Khattab semakin kaya, di era Utsman juga makin kaya, fasilitas hidupnya makin banyak, gitu ya. Maka mereka yang ketika melihat aneka fasilitas hidup dan kekayaan, teringat dulu ada teman-teman saya yang mereka berjuang sampai mati belum sempat menikmati ini. Ya, seperti misalnya kegiatan dakwah, mungkin ada yang sempat menjumpai masa dulu. Wah, dulu itu nek kajian rasane itu Masya Allah rodok rekoso, naik motor, kehujanan, kitabnya fotokopian, nggak ada kitab asli. Orang kok jenenge kajian ono snack itu ndak ada, air minum saja nggak ada. Kemudian kadang ustadznya menyampaikannya nggak begitu enak, tapi tetap dirungokno. Sehingga dulu kajian seperti ini banyak tidak disukai orang. Ra enak kajiannya. Kalau dilihat dari tata cara dalam penyampaian, monoton kayak gini bikin ngantuk. Tapi isinya ilmu. Cuman karena metodenya baca kitab diterjemahkan, jadi bagi sebagian orang belum bisa menikmati. Belakangan Pak, yang kemudian mulai banyak yang viral, naik di media sosial, kemudian isi kajiannya
disampaikan dengan metode yang lebih enak didengar, itu belakangan. Dulu nggak kayak gitu ya. Baik, tapi sabarnya dulu membuahkan hasil sekarang. Nah, selanjutnya Nabi SAW menegaskan bahwa semakin jauh dari zaman beliau akan semakin banyak perselisihan. Bahkan ketika mendekati kiamat, perselisihan itu sampai pada titik pertumpahan darah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan di antara tanda hari kiamat adalah wa yakthural harj. Wa yakthural al-harj. Lalu Nabi SAW mengatakan al-harj maknanya adalah al-qatl wal qatl. Pembunuhan. Akan terjadi banyak pembunuhan. Dengan sebab perbedaan sampai pada titik pembunuhan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa bagian dari karakter manusia adalah berbeda pendapat. Allah berfirman, "Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum." Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Surat Hud ayat 118-119. baik. Allah mengatakan walau syaa'a rabbuka, andaikan Allah berkehendak, la ja'alan nasa ummatan wahidah, Allah bisa menjadikan manusia ini satu umat. Maksudnya satu umat apa? Satu pemahaman agamanya, seragam semuanya. Bisa? Bisa. Allah bisa buat kita seragam semuanya, sebagaimana Allah bisa buat kita seragam warna kulitnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki demikian. Allah menghendaki hambanya ini beragam, bukan seragam. Baik dari sisi keberagaman fisik maupun keberagaman pemahaman. Keberagaman fisik kita bisa lihat ada manusia tipe seperti ini, tipe kayak gini, tipe kayak gini. Kelihatan banget kalau Bapak Ibu datang ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Kalau yang modelnya kayak gini, oh ini orang India. Kalau yang kayak gini orang Afrika. Kalau yang seperti ini orang Eropa. Yang kayak gini orang Indonesia. Yang kayak gini orang Cina. Kelihatan ya? Kelihatan. Dari mana? Dari ciri fisiknya. Walaupun Anda belum kenalan. Kok mirip karena Indonesia? Dari mana mas? Gak ngerti. Where you from? Gak ngerti juga. Sampai ente kondi. Oh aku teko Suriname. No. Basa Jawa iso, Indonesia ra iso, Inggris ra iso. Pengalaman Ustaz siapa itu yang punya teman Suriname ya? Jadi dia bisa bahasa Jawa tapi tidak bisa bahasa Inggris yang lain. Baik. Itu contohnya. Makanya perbedaan fisik itu tidak bisa dijadikan sebagai penentu mana yang lebih mulia. Kalau seperti ini, oh ini orang Arab. Apakah orang Arab lebih mulia daripada orang Jawa? Hah? Kalau fisiknya tidak, sama saja. Semuanya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan mau dari Arab, mau dari Eropa, mau India, mau Afrika, manusia nggak bisa memilih. Sehingga saya tidak bisa memilih untuk lahir dari orang Jawa atau orang mana, nggak bisa. Kita terlahir, Allah yang menentukan. Kamu lahir di sini, kamu lahir di sini, kamu lahir di sini. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di surat Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tujuannya apa? Lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kalian, ada yang laki, ada yang perempuan, dan kami jadikan kalian
menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa. Tujuannya bukan untuk agar salah satu merasa lebih unggul dibandingkan yang lain, bukan itu. Tapi tujuannya adalah bukan untuk salah satu jadi pembantu yang lain, juga bukan. Tapi tujuannya apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Coba bayangin ya, kalau semua manusia seperti Indonesia semua, dari mulai bumi ujung timur sampai ujung barat, ketemu dari mana ini? Eropa. Masa Eropa? Cuman penyusupnya ini tidak sejenis dengan yang disusupi. Ya petugas ngerti, Indonesia semua. Kok ono rupa India ya langsung disingkirkan. Dari mana dia tahu? Ciri fisik. Itulah makna firman Allah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah ukurannya takwa, bukan warna kulit. Begitu? Ketemu orang ya, penampilannya sama, bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Melayu nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa ya, karena orangnya sudah agak tua ya. Tiba-tiba ketika mau keluar lift baru kelihatan, ketahuan, oh Thailand. Saat dia ngomong sama temennya, saya nggak bisa nirukan bahasa, ternyata dia orang Thailand. Kelihatan dari mana? Cara dia bicara. Begitu dia ngomong, oh dia pakai bahasa Thailand. Ini orang Thailand, ini orang Filipina. Kelihatan dari logat bicaranya. Baik. Nah, sunnatullah, manusia terjadi ikhtilaf. Dan andaikan Allah berkehendak, Allah bisa jadikan semuanya satu pendapat. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah menghendaki mereka berbeda dengan takdirnya, sehingga manusia dalam hal ini mendapatkan ujian untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling mendekati takwa. Baik, kita lihat keterangan ayat. Anda yang tidak punya buku, silakan dibuka surat Hud ayat 118 119. Surat Hud ayat 118 119. Baik, silakan. Keterangan ayat. Keterangan ayat. Makna ayat, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Itu umat yang satu adalah umat yang seragam agamanya, mukmin semua atau kafir semua. Kemudian makna ayat, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Artinya selalu terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, baik dalam masalah agama, madhab maupun pendapat. Kemudian makna ayat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, itu kecuali orang yang dirahmati Allah, yaitu mereka yang mengikuti Rasul dan berkomitmen dengan ajarannya. Kemudian makna ayat, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Itu Allah menciptakan mereka sesuai dengan sunatullah, bahwa mereka akan berbeda pendapat. Hasan al-Basri mengatakan,
walil ikhtilafi khalaqahum. Allah ciptakan mereka untuk berbeda pendapat. Tafsir Ibnu Katsir. Baik. Jadi beberapa makna ayat yang tadi kita sebutkan, kita bisa lihat ada orang yang dikecualikan oleh Allah ketika Allah mengatakan manusia selalu berbeda pendapat, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Yang dikecualikan siapa tadi, Pak? Yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya apa? Dari perbedaan pendapat itu yang selamat adalah yang dirahmati oleh Allah. Jadi perbedaan pendapat tetap terjadi, tapi ada salah satu di antara mereka yang dirahmati oleh Allah dan itu yang selamat. Maka inilah yang benar. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya dari perbedaan pendapat itu yang benar hanya satu. Karena kalau semuanya benar berarti semuanya dirahmati Allah. Paham? Kalau semuanya benar, konsekuensinya adalah semuanya dirahmati Allah. Tapi ayatnya bunyinya tidak demikian. Wala yazaluna mukhtalifin. Manusia senantiasa berbeda pendapat. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Yang dikecualikan ini siapa? Hah? Siapa yang dikecualikan ini? Orang yang dirahmati, artinya dia yang selamat. Maksudnya apa, Pak? Yang benar. Begitu? Sehingga terjadilah perbedaan. Misalnya ada 5 perbedaan. Kecuali yang dirahmati, kecuali kan berarti cuman salah satu di antara mereka. Kalau semuanya benar berarti semuanya dirahmati. Maka ini memberikan kesimpulan bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat, yang benar satu, itulah yang dirahmati oleh Allah. Karena itulah jika kita mengalami perbedaan pendapat lalu Anda berusaha untuk mengarah kepada yang sesuai dengan kebenaran, berarti Anda sedang mendekat kepada rahmat. Selanjutnya, setelah memahami keterangan di atas, ada beberapa kesimpulan. 1. Bahwa adanya perbedaan di tengah umat manusia merupakan sunatullah yang pasti terjadi, sehingga tidak bisa dihindari. 2. Menyatukan manusia ke dalam satu agama, apalagi satu madhab atau satu pendapat, tidak mungkin bisa dilakukan. Dan ini hanya angan-angan mustahil. Karena kadang ada banyak orang yang komen, ini kenapa sih kok beda terus? Ini ada yang bilang sunnah, ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang ini bilang halal, ini bilang haram. Padahal Qur'annya sama, nabinya sama, Tuhannya sama. Yang pertanyaan kita, terus kenapa kalau ada perbedaan itu, Pak? Kok Bapak jadi jengkel kayak gitu? Bapak tidak perlu jengkel karena perbedaan itu sudah ada sebelum Bapak lahir. Maka hadapi kenyataan itu, Anda tidak perlu lari dari kenyataan. Karena nggak mungkin dihilangkan tuh nggak mungkin. Aku akan satukan perbedaan pendapat ini. Ya mustahil tau, Pak. Mustahil bisa disatukan. Kecuali kalau ada Nabi. Sehingga dulu di zaman Nabi SAW, ketika terjadi perbedaan, datang kepada beliau, sudah beliau yang memutuskan, selesai, sudah nggak ada perbedaan lagi. Setelah beliau wafat ada perbedaan, maka masing-masing diajarkan, coba kamu cek ada nggak keterangan Nabi. Kalau nggak ketemu misalnya, maka perbedaan itu akan tetap bertahan. Oh, ada keterangan yang bunyinya kayak gini, ada keterangan bunyinya kayak gini, tetap menghasilkan perbedaan, bisa jadi. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, keberadaan perbedaan pendapat adalah masalah kauni atau takdir alam. Artinya, masalah ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan atau pembenar untuk perbedaan pendapat. Karena Nabi SAW hanya menyebutkan kejadian pada akhir zaman, bukan membenarkan kejadian pada akhir zaman. Baik, maksudnya kayak gini. Untuk bisa paham poin 3 ini, saya kasih ilustrasi. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan,
bahwa besok di akhir zaman akan terjadi banyak pembunuhan. Apakah hadis ini menunjukkan pembenaran kejadian pembunuhan? Tidak. Tidak. Tapi hadis ini menjelaskan tentang realita yang akan terjadi di akhir zaman. Bukan membenarkan realita di akhir zaman. Paham insyaallah? Yes. Baik. Contoh yang lain. Ada hadis yang mengatakan besok di akhir zaman riba akan merebak di mana-mana. Sampai orang yang berusaha untuk menghindari riba, asabat min bukharihi. Dia akan terkena debunya riba. Dia akan terkena debunya riba. Apakah hadis ini membenarkan tentang riba? Tidak. Tapi hadis ini menjelaskan kejadian di akhir zaman akan semaraknya riba, bukan membenarkan keberadaan riba. Paham insyaallah? Baik. Oleh karena itu ketika Nabi SAW mengatakan bahwa umat ini akan terus berbeda pendapat, itu bukan berarti beliau membenarkan perbedaan pendapat, tapi beliau menjelaskan realita adanya perbedaan pendapat. Karena ada yang bilang seperti ini, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Sudah? Hadis dari Tirmidzi ya. Yahudi terpecah jadi berapa? 71. Nasrani berapa? 72. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Sementara umatku terpecah menjadi 73 golongan. Lalu dia bilang, semua 73 itu benar semua. Karena sudah dinas oleh Nabi SAW dan beliau menyetujuinya. Kesimpulan ini salah atau benar? Salah. Kenapa? Kamu gagal paham. Beliau itu sedang bercerita realita di akhir zaman, bukan membenarkan kejadian di akhir zaman. Paham ya? Baik. Makanya setelah beliau menyebutkan umat ini akan terpecah jadi 73 golongan, Nabi SAW mengatakan kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Nah, satu ini yang dirahmati oleh Allah, yang dikecualikan. Sehingga nggak ada ceritanya kalau terjadi perbedaan pendapat semua benar, itu salah. Yang benar itu satu. Sebab Allah itu zat yang Maha Esa dan semua yang datang dari Allah itu benar. Maka ketika ada perbedaan di tengah hambanya, yang benar cuman satu, tidak mungkin berbilang, sebab antara satu dengan yang lain ini beda. Kalau semuanya dinilai benar, berarti ada yang bertentangan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Ini jelas tak jelas? Jelas pemumet. Itu sampai enggak kuat ngangkat sirai. Paham ya? Insyaallah. Insyaallah. Kok bulat toh Pak? Enggak bulat ya. Kalau bulat-bulat dijujuti ya, biar enggak bulat. Nah, lanjut. Yang keempat, dengan menyadari adanya perbedaan pendapat di masyarakat, kita menjadi tidak mudah putus asa ketika menemukan hal yang berbeda dalam belajar agama. Demikian halnya agar kita tidak putus asa ketika menghadapi pertentangan dalam berdakwah. Ya, gitu ya. Jadikan yang keempat ini catatan sikap. Dengan menyadari adanya perbedaan pendapat yang tadi sudah kita bahas ya, maka kita tidak menjadi mudah putus asa. Kita menjadi tidak mudah putus asa dalam belajar agama. Jadi jangan sampai fobia, ketakutan, alergi. Apa sini kok mau beda kabeh? Mau sinau. Ya wis bodoh sak lawase.
Pernah nggak nemu orang kayak gitu, Pak? Hah? Ada? Kan ada, itu realita di lapangan. Pembahasan perbedaan pendapat, dikit-dikit, durung-durung wis berbeda pendapat. Belum-belum sudah beda pendapat. Nah, dalam pikiran dia ketika melihat kok belum-belum sudah beda pendapat, atau isinya kok mau beda pendapat, Ustadz ini bilang A, Ustadz ini bilang A, pusing aku, wis mau sinau. Akhirnya dia nggak mau belajar. Jadinya apa? Bodoh salawase. Sebab dia alergi dengan itu. Dan ternyata seperti ini banyak. Ada orang yang ketika dia awal belajar kok tiba-tiba ustadznya mungkin menyinggung. Ada yang bertanya ya, Pak Ustadz, apa sih hukum kunut subuh? Oh. Dalam hal ini ada sekian pendapat. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Terus dia nggak terima. Padahal dia baru pertama belajar. Dia nggak terima, lalu merasa isinya kok mau beda pendapat. Belajar agama kok isinya beda pendapat. Mutung. Saat dia mutung, selamanya akan bodoh agama. Dan banyak orang yang hijrah, kemudian ketika melihat kok ustadznya beda ya, yang ini bilang ini, akhirnya dia nggak jadi hijrah, balik lagi ke kebiasaan lama, menjadi orang yang tidak menggubris urusan agama, tenggelam dalam kegiatan dunia. Nah, itu karena dia tidak memahami realita. Baik, walhamdulillah. Tayyib, kita sampai jam berapa? Sampai jam 5. Sampai monggo Ustaz. Ya, kita sampai jam 5 karena maghribnya kan maju. Mungkin sampai di sini dulu sebagai pengantar. Ada sisa waktu kurang lebih 20 menit. Kami berikan kesempatan, barangkali ada jamaah yang mau menyampaikan perbedaan pendapat atau memicu terjadinya perbedaan pendapat di forum ini, kami persilahkan. Baik, jazakallah khairul madah Al-Ustaz Ammi Nur Bait hafizallahu taala yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini. Berhubung WA belum ada yang masuk, silahkan mungkin yang bertanya langsung, monggo, mohon untuk ke depan. Bismillah. Tanya Ustadz, Ustadz tadi mengatakan di antara perbedaan pasti ada satu yang benar. Sikap kita gimana jika kita menghadapi adanya perbedaan dari pendapat ulama ini, gimana kita mencari satu kebenaran dari semua pendapat yang ada, Ustadz? Bagaimana caranya supaya kita tahu kebenaran dari salah satu pendapat? Baik. Alhamdulillah. Jadi kajian tentang fikih ikhtilaf ini kita baru berapa poin tadi, Pak? Baru 2 poin ya. Baru bahas dua catatan. Masih banyak catatan-catatan yang lain, termasuk juga pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan. Kalau terjadi perbedaan itu, gimana cara kita dalam menghadapi perbedaan itu? Dan bagaimana cara kita dalam mencari pendapat yang benar? Sebelumnya saya berikan ilustrasi dulu. Ilustrasi ini pernah disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali tentang seperti apa hakikat dari beragama dan mengikuti ulama. Jadi beliau ngasih ilustrasi seperti ini. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar ilustrasi ini ya. Ada sebuah pohon. Pohon ini berbuah. Pohon ini punya buah. Masyarakat sangat butuh buah itu. Meskipun ada juga yang nggak doyan. Untuk bisa memetik buah dari pohon ini, hanya orang tertentu yang dia berusaha untuk mempelajarinya. Sudah? Lalu orang yang ahli ini naik ke atas pohon tadi untuk memetik buahnya. Kemudian dia sajikan buah itu kepada masyarakat
yang tidak bisa memetiknya. Lalu mereka menikmati semuanya. Mereka menikmati semuanya. Sudah? Baik. Pohon ini adalah dalil yang dia menjadi sumber. Buah itu adalah hukum. Yang hukum ini akan diterapkan di tengah masyarakat. Orang yang bisa memetik buah ini adalah ulama mujtahid. Masyarakat di sekitarnya yang menikmati itu adalah semua umat manusia. Sudah? Ada yang nggak doyan, ya, nggak doyan ya nggak gubris, dan ternyata banyak yang nggak doyan dengan buah ini. Moh, nggak gubris, pohonnya nggak gubris, buahnya nggak gubris. Ini golongan orang yang nggak peduli agama. Dalam hidupnya yang dipikir mangan turu nyambut gawe mana wis gitu. Tidak mikir yang lain. Mungkin ada ketemu ya manusia seperti itu ya. Banyak. Dan banyak. Baik yang muslimnya maupun yang kafirnya, apalagi yang kafirnya sudah. Sehingga dalam pikiran dia cuman urip ya dunia kita wis dah habis. Walaupun dia mungkin punya keyakinan besok akan ada hari kiamat, tapi dia tidak pernah berpikir tentang masalah belajar ilmu agama, dia nggak pernah berpikir tentang hukum A, hukum B, ranggubris. Baik, orang yang seperti ini sudahlah seperti kita taruh di luar gerbang itu aja, taruh di luar gerbang. Tinggal mereka yang ada di dalam gerbang. Di dalam gerbang itu berarti mereka yang masih punya ketertarikan untuk menikmati buah tadi. Dah? Nah, di antara ulama dalam memetik buah ini itu beragam. Ada yang memetiknya dengan cara naik, ada yang memetiknya dengan cara pakai genter, ada yang memetiknya dengan cara dilempari batu. Intinya semuanya memetik, tapi metode mereka berbeda-beda. Perbedaan dalam metode memetik ini namanya perbedaan ijtihad. Namanya perbedaan ijtihad. Sudah? Nanti hasilnya beda. Yang dijatuhkan rasanya beda dengan yang pakai karung. Ya. Begitu ya? Antara yang ngambil dengan cara dijatuhkan, nanti rasanya akan beda dengan yang ngambil pakai cara apa? Pakai genter, pakai tali, terus diturunkan pakai tali. Anda bisa nggak merasakan perbedaan rasa kelapa ketika memetik? Beda. Ada yang memetik kelapa, waton ambil banting. Durian juga sama, waton ambil banting. Beda ya? Beda. Maka terjadilah perbedaan hukum karena perbedaan cara mereka dalam memetik tadi. Perbedaan cara mereka dalam berijtihad. Paham? Tapi semuanya beristihad, baik ulama 1, ulama 2 maupun ulama 3. Sudah? Nah, masyarakat awamnya ini ada 2. Ada yang hanya belajar hukumnya saja, berarti dia cuma menikmati buahnya saja. Ada yang dia belajar cara memetiknya. Ada yang belajar cara memetiknya. Nah, maka dari ilustrasi ini umat manusia ada 3. Ulama mujtahid yang dia bisa ngambil hukum langsung dari sumber. Yang kedua, para thalibul ilmi, orang-orang pembelajar yang serius belajar agama tapi belum sampai tingkatan ulama mujtahid. Seperti mahasiswa UIM, para mahasiswa yang mengambil S3 di UIM, yang doktoral dan seterusnya, itu posisi 2. Ya. Mereka tidak mengambil langsung dari sumber, tapi mereka bisa menilai bagaimana ulama mujtahid ini dalam mengambil dari sumber. Oh, metodologi Imam Syafi'i seperti ini, metodologi Imam Ahmad seperti ini. Itu mereka bisa menilai, bisa memahami metodologi. Baik. Yang ketiga, masyarakat umum, kita semua.
Yang disuruh mempelajari metodologi gak ngerti, Pak. Pokoknya haram ya haram, wis gitu aja. Ini sunnah, sunnah. Jadi ngertinya ini sunnah, sudah ditelan apa adanya. Hukum kan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, Anda cuma dapat kesimpulan ini. Paham? Baik. Ketika terjadi perbedaan pendapat, tanggung jawab ulama jenis yang pertama yaitu ulama mustahid adalah menggali langsung. Sehingga dia tidak ngekor orang lain. Dia tidak mengekor orang lain, tapi mengambil langsung dari sumber. Yang ini berpendapat A, ini berpendapat B, ini berpendapat C. Coba saya cari sendiri. Yang benar mana ini? Oh, ternyata yang benar ini. Saya pegangi yang ini. Baik. Yang kedua, para thalibul ilmi yang dia memahami metodologi. Jenis yang kedua ini, ketika dia melihat perbedaan, Imam Syafi'i mengatakan demikian, Imam Ahmad mengatakan demikian, Imam Malik mengatakan demikian, Imam Abu Hanifah mengatakan demikian. Terus diteliti masing-masing pendapat itu. Saya lebih condong pada pendapatnya Imam A. Jadi dia ngikuti salah satu, condong kepada ini, paham ya? Ngikuti salah satu. Sudah? Nah, yang ketiga ini yang kasihan. Dia nggak bisa memahami metodologi, maka yang ketiga itu ngikuti ustadz atau tokoh di belakang imam mazhab tadi. Wah, kurang ngerti, pokoknya apa jari ustadz. Madep mantep gandoli sarunge ustadz. Nah, inilah yang disebut muqallid, masyarakat yang hanya bisa taklid. Sudah? Dari tiga ini Anda yang mana? Kita yang ketiga, Pak. Kita ini yang ketiga. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat, mazhab ini, ya monggo sampean pelajari masing-masing. Wah, enggak paham saya, enggak dong pertimbangan. Ya wis melu sing ndi wis ngono. Nah melu sing ndi aku ya ora ngerti, ya wis melu ustate. Terakhir melu ustate. Karena itu masyarakat awam tidak punya mazhab. Sehingga kalau Bapak saya tanya, Bapak bermazhab enggak? Bermazhab Pak Ustaz. Mazhabnya apa? Syafi'i. Saya tanya nih, benar enggak bermazhab Syafi'i? Coba sebutkan penjelasan Imam Syafi'i tentang pembatal wudhu. Ora ngerti. Jare ini mazhab Syafi'i. Rumangsane bermadzhab itu kaya apa kan? Sehingga orang awam itu tidak punya mazhab. Terus gimana Pak mereka ini kan nggak punya mazhab? Dia itu melu gurunya. Dia nggak punya mazhab. Mazhab itu bagian dari ranah mereka yang masih mau belajar. Sudah? Nah, ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Abu Darda terkait ini ya. Beliau mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'a fatahlak. Jadilah orang alim, ulama, mustahid, atau muta'allim, para talibul ilmi tadi yang serius belajar agama, atau minimal pendengar setia. Saya gelem ngrungokno, gelem melu ngaji. Seperti Bapak itu yang ketiga ini, pendengar setia. Jangan jadi yang keempat, wis ranggubris. Urusan agama ini lingkaran, ini orang yang di luar lingkaran, di luar gerbang. Yang kayak gini kata Abu Darda, fatahlak, dia akan binasa. Artinya ya wis mong uripe terompong gak ngerti apa-apa. Begitu ya? Walhamdulillah ketika jenengan Bapak Ibu masih mau belajar, tesih purun ngaji, purun ngrungokno pengajian yang intinya serius, bukan yang guyonan Pak.
Yang guyonan itu nek digoreni ora betah, sehingga yang mong seneng guyon-guyonan, ngrungokno guyon-guyonan, itu kan bukan ngrungokno ilmu ya. Tapi apa? Dagelan. Ketika dijak ngaji sing serius, ora betah mereka. Enggak kuat, enggak pengen yang gitu. Karena sebenarnya mereka belum masuk lingkaran 3 orang ini. Dia berada di posisi yang keempat. Jangan sampai kita jadi orang yang keempat. Sehingga tolong ya, yang punya keluarga belum masuk yang ketiga, ajak dia untuk masuk yang ketiga. Mau hadir di majelis ilmu. Karena hadir di majelis ilmu itu berarti kita masih dalam lingkaran minimal orang ketiga. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya. Mendatangi majelis taklim. Pada saat ini banyak majelis taklim yang bisa diakses secara online. Bagaimana pahala bagi yang mendatangi majelis taklim secara online dengan yang mendatangi langsung? Baik. Mereka yang datang langsung berarti dia datang untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu agama. Datang di majelis taklim. Sementara mereka yang nonton online berarti sedang nonton majelis taklim. Nggih. Sama atau beda? Nah, yang datang tentu saja pahalanya lebih besar ya. Sehingga keutamaan seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, apabila ada sekelompok orang berkumpul, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah, saling mengkaji isinya, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, maka akan turun ketenangan, diliputi rahmat, kemudian dikelilingi oleh malaikat. Itu yang hadir di majelis taklim. Yang di rumah sedang nonton majelis taklim, dia insya Allah dapat pahala jika mendengarkan serius, menyimak serius untuk tambah pemahaman agama, tapi tidak lebih besar dibandingkan mereka yang datang di majelis, di tempat di mana kita sedang belajar bersama. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Baik para pemirsa dan juga para hadirin, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami angkat karena waktunya sudah menunjukkan Atau jam mungkin satu 5. lagi, ada 3 menit. 3 menit, oh, satu lagi. Ada 3 menit, oke. Baik, pertanyaan terakhir. Saya baru saja jadi ketua DKM dan setelah 10 tahun yang lalu DKM dipegang oleh orang yang belum nyunah. Sekarang saya banyak dimusuhi karena tidak mengadakan maulid dan lain-lain. Bagaimana sikap untuk menghadapi warga yang belum mengerti tentang itu, Ustaz? Jadi ketua tapi dimusuhi. Mungkin beda. Ini ketua ya, Insya Allah. Cuman di demo nggak kira-kira? Enggak ya. Alhamdulillah. Ya, yang namanya kegiatan masjid sangat dipengaruhi oleh keputusan DKM atau takmir. Oleh karena itu kalau Anda ditunjuk sebagai takmir, maka tolong pahami itu amanah. Dan amanah terbesar adalah ini rumah Allah. Maka Anda mendapatkan amanah untuk menggunakan rumah Allah sebagaimana yang Allah ridhoi. Sehingga jangan sampai Anda masukkan kegiatan di rumah Allah yang tidak Allah ridhoi. Karena ini amanah dari Allah. Oleh karena itu kalau sampai ada DKM ditunjuk sebagai takmir, tapi dia mengisi kegiatan di rumah Allah dengan aneka kegiatan yang tidak diridhai oleh Allah, sudah jelas ini bertentangan dengan dalil kayak gini, sudah jelas ini bertentangan dengan prinsip seperti ini, jelas bertentangan, tapi tetap nekat diadakan, ya Anda akan mempertanggungjawabkannya bukan di majelis takmir, tapi besok di hadapan sang pemilik rumah Allah.
Allah akan bertanya, kenapa kau gunakan rumah ini untuk itu? Padahal kau dipercaya untuk mengelola kegiatan di dalamnya. Anda bisa bayangkan ketika mereka yang ditunjuk jadi takmir atau DKM, tapi ternyata dia memanfaatkan rumah Allah untuk kegiatan maksiat misalnya, atau untuk kegiatan yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Ya, masih banyak misalnya Pak, masjid dipakai untuk kegiatan senam ibu-ibu lagi, ada instrukturnya, Ada musik. pakai musik di depan ini halaman masjid, pakai senam, masya Allah. Jadi dia bermaksiat di situ. Atau masjid dipakai untuk kegiatan musikan, organ tunggal dibawa masuk masjid, pakai elektron apa namanya, elektron ya. Hah? Terus sambil melantunkan apa? La haula wala quwata illa billah. Kok kayak gini? Ada yang dipakai untuk pesta-pesta nggak karuan. Nah, kadang ada pertimbangan gini, oh masjid butuh pemasukan. Di saat yang sama dia juga berusaha untuk memakmurkan, tapi dalam pikiran dia bisnis. Akhirnya masjidnya disewakan. Disewakan untuk kegiatan yang enggak syar'i. Sehingga dia tidak perhatian. Boleh walimah nikah, tapi tanpa batas. Akhirnya orang yang enggak menutup aurat, lalu lalang, akhirnya masjid kotor dengan aneka makanan, dan mereka pesta makan-makan di dalam masjid. Ya hati-hati, DKM ini akan mempertanggungjawabkan di hadapan Zat yang memiliki rumah ini. Makanya amanah pertama yang harus dia ingat adalah bagian itu. Amanah kedua berkaitan dengan masalah dana yang ada di masjid itu. Karena itu adalah dana dari masyarakat, maka harus dipergunakan sebagaimana mestinya. Dia tidak boleh menggunakan dana itu di luar dari tujuan ketika dana itu dikumpulkan. Induk kota infak, ditulisi infak masjid, berarti peruntungannya untuk apa? Masjid. Dipakai umroh, boleh? Tidak. Ya tidak boleh. Tapi saya gunakan untuk mengumrohkan warga, ya tidak boleh. Yang penting kan saldonya nol, bukan yang penting saldonya nol. Penggunaannya benar enggak? Kalau cuma saldonya nol gampang Pak. Gampang enggak Pak menolkan saldo Pak? Bagi-bagi. Hah? Mudah, cuma menolkan saldo, bagi-bagi aja selesai. Jangan berpikir yang penting saldonya nol. Tapi yang dipikirkan adalah pemanfaatnya benar enggak? Saldonya nol bagus. Tapi kalau pemanfaatannya salah, ya bahaya. Berarti dia menggunakan dana itu bukan sesuai dengan peruntukannya. Karena itu kalau memang orang ingin ngelola dana masjid, lalu ada kegiatan-kegiatan di luar kegiatan masjid, misalnya santunan anak yatim, santunan fakir miskin di lingkungan masjid, kota infaknya ditulisi. Santunan orang tidak di sekitar masjid, di lingkungan masjid. Sehingga begitu orang mau masukkan duit, milih dia operasional untuk pengembangan atau untuk apa misalnya beli tanah sebelah, ya, pembebasan lahan, ini santunan. Bapak mau taruh mana duit ini? Begitu ya. Maka sebatas berpikir yang penting saldo nol, tolong itu dikoreksi itu. Karena saldo nol tapi salah penggunaan bahaya. Berarti dia kurang amanah dalam mengarahkan dana masjid. Wallahu alam. Demikian, semoga bermanfaat. Ada 3 hadiah ini Mas. Hadiah yang pertama, Masya Allah, yang datang paling awal. Monggo. Juru kamera. Pak Awal. Pak Awal. Mana Pak Awal? Namanya juga Pak Awal. Wahyu, kameramen. Baik. Siapapun boleh. Baik, hadiah untuk kru ANB. Yang kedua, MC. Nah. Oh, beliau minta ya tak kasih. Yang ketiga,
Yang jemput Ustaz. Yang jemput. Baik, yang ketiga yang mertuanya paling banyak. Monggo. Sinten? Yang mana? Ini belakang saya Ustaz. Oh, baik, dapat. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.